Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richa Visian, NIM 2002056004. Jadi di sini saya akan menganalisis pasal-pasal pada Omnibus Law. Sebelumnya saya jelaskan apa itu Omnibus Law. Omnibus Law yaitu konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan, di mana aturan itu memiliki substansi yang berbeda, menjadi satu aturan dalam satu payung hukum. Omnibus Law juga diartikan sebagai undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Belgia, Inggris, dan Kanada. Dia hanyalah menjadi salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law sendiri terdapat 3 RUU yang siap diundangkan. Yang pertama yaitu RUU Cipta Kerja, yang kedua yaitu RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan, serta yang ketiga yaitu RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang paling banyak disoroti oleh masyarakat adalah tentang RUU Cipta Kerja. Ini saya akan menganalisis pasal yang kontroversial di kalangan masyarakat, itu tentang penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang ditolak oleh masyarakat adalah penghapusan upah minimum kota atau kabupaten yang diganti dengan upah minimum provinsi. Mengapa? Karena buruh merasa ketika upah minimum kota diganti dengan upah minimum provinsi, itu akan merugikan buruh, karena mereka merasa upah mereka semakin buruk. Coba kita analisis apakah tentangan dengan undang-undang yang lain. Ketika upah buruh semakin menurun, upah buruh semakin kecil, maka secara otomatis kehidupan mereka akan jauh dari kata layak. Dan hal ini berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi. Selanjutnya, saya akan menganalisis pasal 170 dalam Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 170 ayat 1 Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyatakan, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, berdasarkan undang-undang ini, pemerintahan pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Sedangkan ayat 2 berbunyi, perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ayat 3 berbunyi, dalam rangka penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jika dianalisis, pasal 170 itu bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan pemerintah. Bukankah hal ini
seperti pengambilan kewenangan